Pernah nggak kamu ngerasa seharian itu kamu sabar banget? Di kantor ada rekan yang nyebelin, kamu tetap senyum. Di jalan ada yang motong jalur kamu masih bisa diem. Di warung, ketika pelayannya lambat, kamu tunggu tanpa komplain. Kamu ramah, kamu sopan, kamu tahan. Tapi ketika kamu sampai rumah, sendok yang salah naro aja bisa bikin kamu meledak. Dan setelah itu kamu diem, bingung sama diri sendiri, ngerasa bersalah, udah gitu nanya-nanya, kok bisa ya aku seperti ini ke orang yang paling aku sayangi, di rumah marah-marah, ke istri, ke anak. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian, dan bisa jadi kamu itu bukan orang yang jahat. Ada penjelasan psikologis yang nyata di balik ini, dan ini bukan pembenaran ya, tapi harapannya lebih ke pemahaman. Karena sebelum kita bisa berubah, kita perlu ngerti dulu, kenapa kita bisa jadi seperti ini. Coba bayangkan ini, sepanjang hari kamu pakai sebuah topeng, bukan topeng yang palsu ya, tapi topeng yang perlu kamu pakai. Di depan atasan, kamu profesional. Di depan teman, kamu menyenangkan. Di depan tetangga, kamu sopan. Topeng itu kamu pakai bukan karena kamu munafik, tapi karena memang dunia sosial bekerja seperti itu. Kita harus pakai topeng. Kalau di psikologi itu disebutnya persona, ya, topeng yang kita pakai untuk dalam sehari-hari. Dan memang karena di dunia sosial, ya memang kerjanya seperti itu. Ada konsekuensi yang kalau kita tidak menyaringnya, kita bisa jadi kehilangan pekerjaan, bisa jadi dijauhi, atau dinilai buruk. Tapi ketika kita pulang sampai rumah, kita tutup pintu rumah, topeng itu kita lepas, dan disinilah masalahnya mulai terlihat. Secara psikologis, keluarga adalah satu-satunya tempat di mana otak kita merasa cukup aman untuk berhenti menyaring. Kita menyebutnya sebagai zona aman emosional, tempat di mana kita nggak perlu lagi menampilkan versi terbaik dari diri kita. Tapi sayangnya, tidak perlu menampilkan versi terbaik itu juga berarti sisi terburuk kita juga kadang-kadang ikut keluar. Ini bukan keputusan sadar, ini reaksi otomatis. Nah sekarang, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami, dan ini yang sering bikin orang kaget ya saat mendengarnya, yaitu kayak gini. Coba kamu bayangin, kamu bawa ransel isinya batu sepanjang hari. Di kantor kamu tahan, di jalan kamu tahan, dimanapun kamu berada kamu tahan, karena kamu harus. Tapi begitu sampai rumah, pintu kamu tutup, ransel itu kamu lempar. Bukan karena kamu niat ngelempar ke orang lain, tapi karena kamu udah gak kuat lagi nahannya. Dan siapapun yang paling dekat, yang beri paling dekat, bisa jadi kena lemparan itu. Nah, inilah yang dalam psikologi disebutnya lah pergeseran emosi. Kita mindahin beban yang sebenarnya bukan milik mereka, bukan milik orang-orang di rumah, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka yang ada di sana pada saat kita paling rapuh, pengen ngelempar tas itu. Nah, pertanyaannya, kalau kayak gitu kenapa keluarga selalu jadi sasarannya? Karena secara bawah sadar kita tahu satu hal, mereka nggak akan pergi. Otak kita yang lagi kelelahan seharian nyari tempat yang paling aman untuk nurunin beban, dan aman di sini bukan berarti tempat yang tidak akan menghukum kita karena melepaskan diri. Keluarga dalam benak bawah sadar itu adalah ya tempat itu. Dan satu hal lagi, dan ini bahaya ya, perlu disadari ya gitu. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Pola ini seringkali tidak dimulai saat dewasa. Kalau misalnya waktu kecil kamu tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa emosi harus ditahan, disimpan rapih di depan orang lain, tapi boleh dilepas begitu aja di rumah, maka tanpa disadari, kamu ngebawa pola pembelajaran itu sampai sekarang. Bukan sebagai pilihan, tapi sebagai kebiasaan yang sudah otomatis. Dan itu harus kamu putus. Ironisnya, orang yang paling kita percaya, seringkali orang yang paling sering kita sakiti tanpa sengaja. Istri, anak, dan itu kesian. Nah, kalau kita udah paham kenapa ini bisa terjadi, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Harapannya bukan untuk menjadi sempurna, tapi supaya kita jadi lebih sadar. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, bukan untuk jadi orang yang sempurna ya, tapi minimal kita bisa jadi mulai hadir ya dengan lebih sadar, terutama di depan orang-orang yang paling berhak mendapatkan versi terbaik dari kita. Istri dan anak-anak itu adalah orang yang paling berhak ya, termasuk orang tua ya, termasuk orang yang paling berhak mendapatkan
sisi terbaiknya kita, bukan malah sisi terburuknya kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kamu harus belajar mengenali sinyal tubuh kamu sebelum meledak. Harus kamu pahami ini. Pelajari. Karena emosi besar itu hampir nggak pernah datang secara tiba-tiba. Selalu ada tanda-tanda sebelumnya. Misalnya, dada mulai sesak, rahang mulai menegang, napas jadi lebih pendek dari biasanya. Nah, biasanya kita melewati tanda-tanda itu karena udah terbiasa mengabaikannya ya untuk sepanjang hari kita tahan. Nah, mulai sekarang coba kamu perhatiin tubuh kamu saat kamu baru pulang. Bukan untuk langsung bicara atau berinteraksi ya, tapi untuk sekedar ngecek, aku ini sedang baik-baik saja atau sebenarnya aku sedang membawa sesuatu yang berat, sedang membawa tas beban tadi itu. Biasanya tubuh itu selalu jujur. Kita yang sering nggak ngedengerinnya. Itu yang pertama, kamu harus pahami ini. Yang kedua, kamu kasih nama pada apa yang sebenarnya kamu rasain. Ini kelihatannya sepele, sederhana, tapi jarang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu udah mulai ngerasa panas, nah sebelum bereaksi, coba berhenti aja sebentar dan tanyain ke diri sendiri. Ya, satu pertanyaan kecil. Aku sebenarnya marah karena apa? Cukup tanya itu aja. Bisa jadi sebenarnya bukan karena sendok yang salah ditaruhnya, bukan karena anak yang berisik, tapi sebenarnya marah karena apa yang sesungguhnya terjadi hari ini. Misalnya rapat yang nguras tenaga, keputusan yang nggak kamu setujui tapi kamu diam, perasaan nggak dihargai mungkin di kantor atau yang udah numpuk berhari-hari. Nah, ketika kamu itu ngasih nama pada emosi kamu, itu punya kekuatan yang berbeda. Ia tidak lagi liar mencari jalan keluar kemana aja, ia bisa kamu arahkan, kamu proses, kamu pilih responsnya. Sebaliknya, emosi yang dibiarin tanpa nama, itulah yang akhirnya meledak ke orang yang tidak bersalah. Dan untuk emosi ini, ya mengenal emosi, bagaimana mengetahuinya, bagaimana journalingnya, itu saya sangat menyarankan itu Anda coba pelajari dari buku Grafotherapy Plus ini. Ya, ini panduan praktis mengoptimalkan potensi diri, regulasi emosi melalui tulisan tangan. Nah, jadi di sini ada terapinya juga, ada 4 jenis terapi, pola terapi, terapi jurnal emosi, grafoterapi modern, dan terapi menulis terpandu. Ya, ini insya Allah bermanfaat. Nah, ini untuk lebih detailsnya bisa cek di grafologiindonesia.com/grafoterapi atau linknya nanti saya tulis di deskripsi ya. Insya Allah itu membantu sekali untuk mengetahui apa sih yang saya rasakan. Ya, ada jurnal emosinya, itu insya Allah bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga, coba kamu ciptakan jeda transisi antara dunia luar dan rumah kamu. Nggak harus dramatis ya transisinya itu. Cukup misalnya duduk sebentar di dalam mobil ya sebelum masuk ke rumah, atau misalnya sebelum masuk ke rumah jalan kaki dulu, muter sejenak, atau misalnya berdiri di depan pintu, tarik napas dalam 3 kali, hembuskan ya dengan tenang, baru kamu buka pintu. Tujuannya satu, untuk ngasih otak kamu waktu untuk kamu ganti mode. Dari mode bertahan yang udah seharian kamu pakai di luar sana, ke mode hadir apa adanya kamu di rumah. 2 mode ini sangat berbeda, dan otak itu butuh waktu untuk berpindah. Dan kamu harus nyadarin itu, perpindahan itu. Karena kalau kamu langsung masuk rumah tanpa jeda, maka ya kamu ngebawa tuh seluruh energi bertahannya itu langsung ke dalam ruang makan, ke percakapan kecil bersama pasangan, ketawa anak-anak kamu yang nggak tahu apa-apa. Jadi, jeda kecil ini itu sangat diperlukan. Dan jeda ini bukan kelemahan ya, ini justru bentuk pelindungan untuk kamu sendiri dan untuk keluarga kamu. Yang keempat, kalau misalnya udah terlanjur meledak, belajar minta maaf dengan cara yang nyata. Jangan diem setelahnya seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jangan juga minta maaf hanya supaya suasananya kembali normal. Enggak. Coba kamu belajar minta maaf yang nyata. Contohnya seperti ini. Aku tahu tadi itu aku berlebihan. Maaf ya. Dan itu bukan salah kamu. Saya yang salah. Seperti itu. Kalimat pendek itu nyimpen sesuatu yang besar banget secara psikologis. Pengakuan bahwa orang yang kamu cintai nggak layak menanggung emosi yang sebenarnya bukan bagian dari kesalahan mereka. Dan keberanian untuk ngakuin itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk menjaga hubungan yang paling penting dalam hidup kamu. Istri, anak, dan orang tua itu, sekali lagi, itu berhak mendapatkan yang terbaik dari diri kamu. Keluarga bukan tempat sampah emosi. Tapi mereka juga bukan orang yang harus kamu sembunyikan diri kamu dari mereka. Ada ruangan di tengah,
Dan ruangan itu namanya kejujuran yang lembut. Dan di balik semua ini ada satu kesadaran yang lebih dalam. Orang yang paling sering kita lukai tanpa sengaja biasanya adalah orang yang paling dalam kita percaya. Dan kepercayaan itu sebenarnya berharga, tapi ya butuh dijaga dengan lebih sadar. Bukan dihabiskan pelan-pelan tanpa kita sadari. Hubungan yang baik bukan yang tidak pernah ada konflik. Konflik secara manusiawi itu ada. Hubungan yang baik adalah yang kita cukup jujur untuk saling memperbaiki hari demi hari, setiap harinya dengan sabar. Nah, kalau video ini menyentuh sesuatu dalam diri kamu, mungkin boleh ya di-like dan tulis di kolom komentar satu hal yang baru kamu sadari tentang dirimu sendiri hari ini, itu apa? Jangan lupa juga subscribe agar ruang refleksi ini terus sampai ke kamu. Setiap pola emosi selalu meninggalkan jejak, bahkan dalam hal-hal kecil yang nggak kita sadari, termasuk cara kita menulis. Nah, kalau kamu ingin mengenal pola kamu lebih dalam, kamu bisa ya cek di grafologiindonesia.com. Di situ ada banyak materinya gratis, bisa kamu pelajari. Dan juga kalau misalnya kamu mau dites tulisan tangan kamu juga bisa ya di grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Dan kalau misalnya ada yang mau buku ini, Grafotherapy Plus, itu saya rekomendasikan, itu bisa di grafologiindonesia.com/grafotherapy. Untuk memudahkan Anda, semua linknya saya tulis di deskripsi ya. Oke, saya Afif, dan ini program Kata Psikolog, ruang refleksi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.